Selamat pagi untuk kita semua. Sebagai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Bayu Pasaribu dengan NIM 1.0.068. Pada kali ini saya akan membuat tutorial peta geomorfologi. Yang pertama itu kita buka dulu peta dasar yang sudah kita buat. Habis itu kita ke katalog baru kita buat new, save file, klik kanan, new, save file. Baru kita kasih nama untuk bentuk lahan yang pertama. Misalnya yang pertama itu adalah vulkanik, BL vulkanik. Baru habis itu kita pilih yang polygon, edit, pilih yang 49S. Habis itu oke, habis itu kita oke kan lagi. Kita pilih warnanya, habis itu pilih warna merah, sesuaikan. Ini kita ubah dulu saja ke klik pas skalanya, klik kanan, habis itu properties. Habis itu di bagian ininya kita pilih yang automatic, baru kita klik OK langsung. Baru kita pindah ke yang data view agar lebih gampang. Oke, setelah itu kita klik kanan, lalu edit feature, start editing. Jadi kita ke sini aja biar lebih gampang. Habis itu ke yang ini create feature, lalu kita pilih yang bentuk lahan vulkanik, baru polygon. Lalu kita bisa mulai buat memilihnya bentuk lahannya bagian mana. Misalnya kita bakal mulai dari bagian sini. Kita bisa klik saja seperti ini. Maaf, maaf. Oke, kita bisa klik gitu. Habis itu, ini. Nah, jika sudah menyentuh kontur yang kita mau, kita bisa gunakan yang tracer saja agar lebih gampang. Trace. Oke, kita trace saja konturnya. Untuk yang memotong kontur, kita gunakan strike segment saja, nggak usah tracer. Eh, kita lanjutkan.
sudah kita klik dua kali, habis itu kita stop editing, habis kita save. Kira-kira begini bentuknya. Kita lakukan hal yang sama untuk uh, bentuk lahan lainnya. Kita klik kanan di bagian itunya, foldernya, habis itu new, habis itu save file, habis itu kita pilih yang polygon juga. Kita kasih nama dulu bentuk lahan. Ini tergantung interpretasi sendiri aja. Fluvial. Ya, dipilih polygon. Terus to edit, kita pilih 49S. Habis itu oke, oke. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama. Kita pilih dulu warnanya. Untuk fluvial itu berwarna hijau. Oke. Kalau kita start editing, klik kanan pada bentuk lahan fluvial. Lalu si edit feature, start editing. Kita pilih grid feature, kita pilih untuk lahan fluvial, lalu pilih yang poligonnya. Lalu kita bisa mulai untuk menentukan di mana kita akan membuat bentuk lahannya. Oke, kita lakukan sampai ujung.
Suruh. Jika sudah kita klik dua kali, lalu kita klik stop editing, lalu kita yes. Selanjutnya kita buat satu lagi, klik new, lalu shape file, kita kasih nama deno pl denudation point polygon edit 49s. Oke, oke. Ini kita bisa uh, timpal saja. Kita ganti warna dulu. Ini kita bisa timpal, start editing, pilih yang Beldeno, pilih polygon. Kita sudah klik dua kali, habis itu stop editing, dan juga save. Lalu kita atur layersnya. Jadi BLDN nasional kita turunkan ke bagian bawah sehingga nanti menghasilkan seperti ini. Nah, jika sudah kita bisa namanya membuat si sayatannya. Hmm, seperti ini tadi saya sudah ada membuat sayatan. Kita bisa klik dari si data arsesnya, lalu di new, lalu save file. Kita buat sayatan a a action, lalu kita pilih si polyline, lalu edit, lalu kita sempat 9. Oke, oke. Nah, jika sudah kita bisa klik kanan, edit feature, start editing, kita pilih yang sayatan AA, dan AA kita pilih yang lain. Nah, kita pilih saja dia os. Mau niat dari mana? Dari sini, oke, misalnya seperti itu saya tanya. Lalu kita stop, editing, lalu kita save. Kita close saja tabnya. Jadi yang kelupaan untuk di bagian sungai, kita ubah juga menjadi bentuk lahan. Kita buat tebalnya kira-kira 3. Lalu warnanya kita ganti menjadi warna hijau gelap. Ini adalah fluvial 2. Kita ganti namanya menjadi PL fluvial 2. Nah, saya tadi kita bisa ubah.
Saya salah. Maaf, salah. Saya tadi kita bisa pertebal menjadi tiga kira-kira atau dua. Lalu warnanya kita ubah menjadi hitam. Oke. Kan. Oke. Nah, setelah kita membuat sayatan yang seperti itu, kita klik pada teknik analisis, lalu option, kita pilih simpannya di mana, kita pilih di peta geomorf, oke, maaf, kita pilih di data ArcGIS, kita kasih nama sayatan uh, option. Maksudnya kita pilih di sini aja deh, folder, lalu kita klik data ArcGIS, oke, salah-salah maaf, apply, lalu kita oke kan. Nah, setelah itu kita klik yang kita bisa klik pada bagian interpolate line. Lalu kita sesuaikan penarikannya sesuai dengan yang sudah kita lakukan tadi. Kita klik dua kali jika sudah. Oke, lalu kita lihat grafnya dari point profile lalu ke profile graph. Oke, jika sudah kita bisa refresh di data kita. Ke kanan lalu refresh. Lalu akan muncul PG ini. Kita drag saja. Jadi kita klik OK. Klik kanan, kanan triple table. Lalu kita add field, kasih nama keterangan. Kita pilih teks. Oke, kita, kita lihat apakah sudah muncul. Oke, kita bisa klik start editing. Dari feature start editing. Kita bisa zoom aja buat lebih kelihatan ya. Tab ini pilih ini yang di sebelah kirinya ya. Kita bisa lihat di bagian kotak kecil ini lebih lebih gampang. Lalu kita kasih nama batas F D1 dan F1. Batas F1 D1 F1 enter. Lalu kita lihat apakah dia ada yang mengenai dari si sungainya juga ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita klik batas F1 F2 enter. Lalu di bagian sini juga kita klik batas F1 batas F2 F1. Itu di sini juga batas F1 D1
Ini kenal lagi ke semuanya. Batas D1, F2, batas F2, D1. Kita lihat lagi. Oke, ini batas D1, B1. Lalu ini nama batas B1, D1. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada yang kena. Ini nggak kena ya. Lalu kita bisa stop editing. Lalu kita save. Yes. Oke. Lalu kita beroption. Lalu kita ekspor. Ini kita ekspor di file yang sama. Di data archives. Di data archives. Kita oh, sini atas plus save. Save. Oh, maaf. Kita pilih yang bentuk teks. Oke. Jika sudah kita klik aja yes. Biar dia ke add secara otomatis. Lalu kita bisa klik insert data frame. Lalu di data frame kita klik kanan. Lalu kita add data. Kita pilih batas-batas tadi. Ini batas-batas txt. Oke, add. Habis itu kita klik kanan lagi. Lalu display XY data. X-nya kita pilih M, Y-nya kita pilih Z. Edit, lalu 49S. Oke, oke, oke. Oke, jika sudah muncul seperti ini adalah settingnya tadi. Lalu kita bisa klik kanan di yang event. Oh, kita klik kanan, lalu paste. Lalu di bagian labelsnya, kita centang labels visual interface layer. Kita okekan saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu ini bisa kita close saja ya. Lalu kita Ctrl F atau search, search points to line. Kita pilih yang ini yang points to line data management. Kita klik saja sekali. Kita pilih yang input features-nya itu uh, kita klik aja di bagian panah, terus pilih yang batas-batas txt. Buat ini yang events. Terus di outputnya kita pilih lokasinya di data archi saja. Save. Apa tadi ini? PTL. Baik, save. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai berhasil di bagian bawah. Kita bisa lihat di sini.
Nah, ini berhasil. Untuk lainnya, habis itu, eh, habis itu kita ketik ke katalog. Dan kita bisa lihat ya, katalog, close. Lalu data archive, sini kita klik new. Lalu ke save file, kita beri nama penampang geomorph. Geomorfologi. Penampang geomorfologi. AA action. Ini kita pilih polyline. Lalu kita OGS 9. Oke, oke. Klik kanan pada si penampang geomorph tadi. Lalu si open attribute table, kita add field, lalu kasih keterangan juga. Keterangan. Kita pilih text, lalu kita klik OK. Lalu kita bisa start editing dari si penampang geomorph AA-nya. Start editing. Yang kita bisa pilih yang terus saja ya. Nah, sampai sini kita klik 2 kali. Lalu kita beri nama D1. Selanjutnya, kelewatan tapi sudah. Ini kita kasih nama F1. Bentar. Lalu lanjut. Maaf, ini sedikit kelewatan ya. Ini kita kasih nama F2. Enter. Lalu kita lanjut lagi ke sini. Kita kasih nama F1 lagi. Bentar. Lalu kita lanjut lagi sampai sini D1. D1. Enter. Lalu sini lagi. Kalau tadi dua kita jadi bikin dua aja lah ya. Ini F2. F2. Enter. Lalu lanjut. Ini D1. Terus kita lanjut ke sini. Ini V1. Terus kita lanjut sampai habis. Ini itu D1 lagi. D1. Enter. Jika sudah kita bisa stop editing. Stop editing. Yes. Oke, kita close saja.
dan juga bisa kita close saja. Si PTL-nya kita bisa matiin aja ya. Waduh, ini kita bisa sebentar, sebentar. Ini tadi yang salah kita bisa edit lagi. Start editing. Halo, sini. Tadi harusnya di bagian F2, bagian sungai, itu harusnya kita, maaf, maaf. Ini kita harusnya bentuk V kalau dia nah, ini dua, kita bisa cari lagi ya. Nah, ini juga kita buat yang dua. Bentar. Nah, sudah. Jika sudah kita bisa stop editing. Yes. Oke, kita bisa buka lagi ke sini. Bisa sesuaikan skalanya. Klik kanan aja. Properties. Lalu ini fix scale. Skala kita ganti sesuai dengan skala. 1/12.500. Kita add dulu. Lalu kita klik. Lalu kita oke. Lalu kita oke. Kita pilih yang 12.500. Kita apply dulu. Kita klik oke. Oke. Nah, pertanyaan juga kita lakukan hal yang sama. Properties. Fix scale 12.500. Apply dulu. Lalu oke. Untuk layouting kita bisa lakukan di sini juga ataupun di Corel sebenarnya. Soalnya nanti tapi kita lakukan di Corel saja biar lebih gampang. Sebenarnya ini sudah selesai untuk penampangnya. Kita tinggal memberikan beda warna dari si ininya, si penampangnya. Ntar kita sesuaikan dulu ya. Oke. Lalu kita klik kanan, lalu ke properties, kita beri si simbol lagi, lalu ke kategoris, lalu ininya kita pilih yang keterangan, add all value,
Lalu yang D1 kita klik dua kali. D1 itu tadi adalah node nasional. Kita sesuaikan warnanya. Kita bisa buat ketebalannya dua saja. Lalu ke F1, file 1, ini tadi adalah bagian daratan. Kita sesuaikan saja dua. Lalu full fill 2 ini tadi adalah dasar hmm, dasar sungai dua. Lalu vulkanik ini adalah bagian dari tubuh intrusi ya tadi. Oke, kalau kita apply, kita klik OK. Nah, kita bisa uncheck yang batas-batas ini agar kelihatan. Nah, selanjutnya kita beri grid. Kita klik kanan, properties, lalu grids, new grid. Kita pilih yang measure, lalu next, lalu kita pilih yang labels only. X-axisnya kita buat 0, dan untuk si Y-axisnya kita pilih 125 sesuai dengan skala. Next, next, finish. Lalu kita pilih, lalu kita klik properties. Lalu untuk label accessnya ini kita pilih yang left and right. Lalu ini kita biarkan saja. Lalu ke additional properties. Lalu number format. Ini kita buat ke 0. Kita klik OK. Lalu ini kita klik OK. Lalu yang bagian vertikalnya kita pilih yang top dan bottom. Left sama right-nya dicentang saja. Jadi uncentang aja lalu kita apply. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik apply. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita tinggal sesuaikan saja dia. Oh, sudah. Fish. Excel. Oke. Nah, ini sudah jadi penampangnya. Kita tinggal sesuaikan aja sebenarnya. Oke, jadi kita tinggal beri judul. Dengan judulnya itu adalah penampang geomorfologi Sayatan AA. Aksen, lalu kita dikasih di bawah skala, lalu H banding V, itu sama dengan 1 banding 1 karena dia sesuai. Maaf, ini saya selesaikan di sini karena laptop saya nge-freeze dan artisnya not responding. Dan kita tinggal buat layoutnya itu dengan di bagian sini ada peta, lalu sayatan di bagian bawahnya dan keterangan, beserta kopnya juga. Ah, sekian presentasi, sekian ini dari saya. Apabila ada kesalahan, maafkan. Sekian, terima kasih.